Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keimanan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak Bapak sekalian, senang rasanya kita dapat berjumpa lagi di video pembelajaran di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 untuk pertemuan kita yang ketiga dengan materi budidaya satwa harapan. Selanjutnya kita masuk di peta konsep, yang mana peta konsep ini membicarakan mengenai budidaya satwa harapan, terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama adalah nanti kita akan membicara mengenai jenis-jenis satwa harapan. Di poin yang kedua adalah kita nanti akan membicarakan mengenai sarana dan teknik budidaya dari satwa harapan. Yang poin ketiga adalah tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lakukan untuk melakukan budidaya satwa harapan. Dan di poin yang keempat adalah nanti anak-anak Bapak bisa kita akan bahas mengenai pemeliharaan daripada budidaya satwa yang akan kita pelihara nantinya. Selanjutnya, anak-anak Bapak diharapkan setelah menerima materi pembelajaran untuk tujuan pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama adalah anak-anak Bapak mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keragaman ternak satwa harapan. Yang kedua, tujuan kita pada pagi hari ini adalah diharapkan nantinya anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi jenis-jenis sarana produksi dan teknik budidaya dari hewan ternak satwa harapan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang ketiga pada pagi hari ini adalah anak-anak Bapak diharapkan nanti mampu merancang kegiatan dari budidaya hewan ternak satwa harapan. Masuklah kita ke materi inti pembelajaran pada pagi hari ini yang akan membahas di bagian A mengenai jenis-jenis satwa harapan. Perlu Anda ketahui, yang dimaksud dengan jenis-jenis satwa harapan adalah suatu hewan peliharaan yang nantinya memiliki nilai jual ekonomis dalam waktu yang relatif singkat. Jadi, paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat terdiri dari beberapa komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan hewan yang nantinya ini bisa dipergunakan sebagai pakan untuk hewan-hewan ternak kesayangan daripada masyarakat yang ada di seputaran tempat tinggal. Terdapat beberapa jenis hewan satwa harapan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah ini memiliki nilai jual ekonomis. Yang kedua adalah jangkrik. Jangkrik juga merupakan suatu bentuk hewan yang bisa dipelihara sehingga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah lebah madu. Lebah madu ini bisa diolah dan dipelihara untuk diambil madunya. Yang keempat adalah ulat sutra. Ulat sutra ini merupakan suatu ulat yang nantinya bisa diambil kotorannya untuk dibuat serat, kemudian ditenun menjadi kain. Melalui pemeliharaan ternak alternatif tersebut dapat diharapkan memunculkan suatu sikap mandiri, ulet, tanggung jawab, penyabar, penyayang, bahkan menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Masuklah kita di materi yang berikutnya, yaitu di bagian B mengenai sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Untuk sarana produksi dari budidaya satwa harapan dan teknik budidaya yang memadai, anak-anak Bapak terlebih dahulu sebelumnya harus memperhatikan beberapa hal
yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai bahan. Bahan terdiri dari bibit, pakan, obat-obatan, air, dan kandang. Yang kedua adalah mengenai alat. Alat yang kita pergunakan nantinya adalah berupa tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Dari teknik yang perlu Ananda perhatikan dalam budidaya satwa harapan itu adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama penyakit. Berikutnya kita masuk di materi yang C, yaitu tahapan-tahapan budidaya satwa harapan. Perlu Ananda ketahui bahwasannya sebelum melakukan tahapan budidaya satwa harapan, sebaiknya kita harus melakukan suatu observasi dan wawancara tentang budidaya satwa harapan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Kemudian terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam pembudidayaan satwa harapan, yaitu 1. Di perencanaan. Pada perencanaan ini terdiri dari bagaimana cara kita menentukan jenis satwa yang akan kita pelihara nantinya. Yang berikutnya adalah mengenai kandang, menentukan jadwal kegiatan, dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah menyediakan sarana produksi yang terdiri dari induk yang sudah dipilih, pakan, obat-obatan, dan yang lainnya. Yang ketiga tahapannya adalah proses budidaya satwa harapan harus memiliki suatu bentuk perencanaan yang matang. Yang keempat adalah tahapannya itu kita harus mengutamakan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Di layar monitor, anak-anak Bapak bisa melihat gambar alat-alat yang digunakan dalam budidaya satwa harapan. Pada bagian A terdapat tempat minum yang prinsip kerjanya adalah dengan cara membuka tutup yang berwarna merah, kemudian memutarnya ke bagian kiri. Setelah itu kita akan mengisi air secukupnya, dan selanjutnya kita akan tutup kembali dengan memutar berlawanan arah, yaitu ke kanan, dan kita bisa menggantungkannya di posisi tempat kandang dari hewan ternak yang akan kita pelihara. Di gambar bagian B adalah tempat makanan, yang mana fungsinya adalah agar makanan yang kita berikan nanti tidak berserakan ke lantai dasar dari kandang yang hewan tersebut kita pelihara. Di gambar bagian C adalah sprayer. Sprayer ini berfungsi untuk memberikan kelembaban terhadap hewan ternak yang akan kita pelihara dengan cara mengisi air di dalam tangki yang sudah kita siapkan. Kemudian kita memberikan tekanan berulang-ulang dengan cara memompa, maka nanti ada tombol yang bisa kita tekan sehingga air tersebut akan keluar seperti curah hujan yang dapat kita setel kecepatannya beserta tekanannya, sehingga kelembaban dari hewan yang akan kita pelihara bisa terjaga. Di layar monitor bisa Ananda lihat terdapat gambar jenis-jenis satwa harapan. Perlu Bapak jelaskan kepada anak-anak Bapak sekalian bahwasannya tampilan yang ada di layar monitor ini adalah merupakan perwakilan dari beberapa jenis satwa harapan yang banyak di pasaran. Jadi di layar monitor ini ada gambar cacing tanah di sebelah kiri, yang mana cacing tanah ini merupakan suatu bentuk cacing yang nanti bisa dijual untuk sebagai pakan hewan ternak yang nantinya memiliki suatu nilai jual yang ekonomis dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian
jenis yang kedua adalah pada gambar yang di tengah, itu berupa jangkrik. Anak-anak Bapak ketahui, jangkrik ini bisa diberikan sebagai pakan untuk ikan arwana dan untuk hewan ternak berupa burung dan yang lain-lainnya. Sedangkan jangkrik ini memiliki kehidupan atau populasi yang begitu pesat dan cepat, sehingga membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dalam pemeliharaannya. Yang ketiga adalah gambar di sebelah kanan, itu adalah lebah madu. Lebah madu ini bisa kita buat suatu bentuk perawatan untuk menghasilkan madu yang nantinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan madu ini bisa kita ternakan dalam jumlah yang cukup besar. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini berakhir, dapatlah dibuat suatu rangkuman yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ternak hewan piaraan dalam kehidupan diatur dan diawasi oleh manusia, serta dipelihara khusus untuk diambil hasilnya bagi kepentingan hidup manusia. Yang kedua adalah satwa harapan dapat didefinisikan sebagai binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakkan dan diharapkan dapat diusahakan menghasilkan bahan dan jasa. Jenis-jenis satwa harapan itu contohnya adalah seperti jangkrik, cacing, lebah, burung puyuh, reptil, ikan arwana, banteng, rusa, dan yang lain-lain. Rangkuman kita yang ketiga pada pagi hari ini adalah sarana produksi budidaya satwa harapan perlu memperhatikan bibit, pakan, obat-obatan, air, dan kandang. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak berharap kepada anak-anak Bapak sekalian dapatlah menerima materi yang sudah diberikan, terutama untuk kita semua. Dan sebelum Bapak akhiri, bahwasanya akan ada tambahan-tambahan suplemen file untuk pengayaan bagi anak-anak Bapak sekalian berupa file PDF, MS Word maupun Google Form yang nanti akan dikirimkan sebagai materi tambahan untuk anak-anak Bapak baca dan soal-soal latihan untuk anak-anak Bapak kerjakan. Bapak berharap untuk pembelajaran pada pagi hari ini jangan pernah Ananda merasa bosan, terus semangat, dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.